Di video ini saya coba menjawab pertanyaan, kenapa iPhone boros baterai dan apa penyebab baterai iPhone cepat habis. Sama-sama kita ketahui, dari zaman dahulu sampai sekarang, kapasitas baterai yang ditanamkan di iPhone tidak terlalu besar. Tidak seperti baterai di HP Android. Umumnya dibekali oleh kapasitas daya baterai yang cukup besar. Bahkan ada beberapa HP Android yang menurut saya kapasitas daya baterainya mirip power bank. Apalagi untuk iPhone tua, misalnya 6s Plus seperti milik saya ini yang kapasitas baterainya sekitar 2000-an mAh. Kemudian versi iOS yang digunakan adalah versi tinggi, misalnya iOS 16 dan lebih baru. Dijamin terjadi perubahan yang signifikan terhadap persentase baterainya dibandingkan dengan iOS 15 ke bawah. Namun begitu, yang saya yakini, walaupun rata-rata kapasitas baterai iPhone tidak terlalu besar dan terbilang baterai iPhone cepat habis atau boros baterai, tetapi battery health iPhone lebih awet. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh perilaku penggunanya dalam memperlakukan iPhone kesayangannya. Nah, maka berikut ini saya jelaskan beberapa hal yang bisa membuat baterai iPhone boros atau cepat habis. Karena jika baterai iPhone cepat habis dan mau tidak mau harus sering-sering dicas, pada akhirnya baterai iPhone jadi lebih cepat rusak. Jadi, ada beberapa fitur di iPhone yang sebenarnya bagus dan dibutuhkan, tetapi jika fitur tersebut tidak sedang digunakan namun selalu aktif, hal ini cukup membuat baterai iPhone cepat habis. Maka, bagaimana cara menghemat baterai iPhone agar tidak boros atau cepat habis? Over multitasking biasanya sering terjadi dilakukan oleh pengguna iPhone yang pemalas. Di dalam dunia per-HP-an, istilah multitasking bisa juga dikatakan sebagai membuka dua atau lebih aplikasi secara bersamaan. Misalnya, Anda membuka aplikasi WhatsApp, lalu pindah membuka aplikasi YouTube. Setelah itu buka aplikasi M-Banking. Kemudian setelah selesai menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dan aplikasinya belum ditutup, Anda buka lagi aplikasi lainnya. Nah, hal ini sama saja menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, tapi kita tidak menggunakannya. Dan aplikasi-aplikasi yang berjalan ini butuh suplai daya baterai. Maka wajar saja jika iPhone Anda baterainya jadi cepat habis. Saran saya, salah satu cara menghemat baterai iPhone adalah harus tertib dan teratur. Apabila setelah menggunakan suatu aplikasi dan telah selesai menggunakannya, maka tutup aplikasi tersebut. Kemudian Anda bisa membuka dan menggunakan aplikasi lainnya. Jangan biarkan aplikasi yang dibuka terbengkalai dalam kondisi iPhone hanya standby saja tidak digunakan. Penyebab kedua iPhone boros baterai masih di seputar aplikasi, yakni kebiasaan menimbun aplikasi. Anda menginstal aplikasi apapun, padahal dari banyaknya aplikasi-aplikasi tersebut jarang digunakan. Contoh, beberapa waktu lalu M-Banking BCA saya bermasalah, dan untuk menghubungi call center Bank BCA gratis tanpa pakai pulsa seluler harus lewat aplikasi Halo BCA. Nah, setelah urusan M-Banking BCA saya selesai, maka saya hapus saja aplikasi Halo BCA tersebut. Nanti kalau suatu saat diperlukan gampang bisa diinstal lagi. Artinya, installah aplikasi-aplikasi yang hanya diperlukan saja atau aplikasi yang sering digunakan. Uninstall aplikasi-aplikasi yang sangat jarang sekali dipakai. Dengan kata lain, keperluan saya pesan tiket kereta api hanya untuk mudik lebaran saja. Setelah urusan pulang kampung selesai, untuk apa tetap menyimpan aplikasi KAI Akses di HP? Pemberitahuan atau notifikasi aplikasi. Biasanya pada aplikasi-aplikasi ataupun game tertentu cukup cerewet untuk memberikan pemberitahuan.
misalnya aplikasi Shopee atau aplikasi Lazada dan aplikasi lainnya. Secara sistem, mereka akan menginformasikan apapun terkait update konten yang ada di aplikasinya. Padahal, informasi-informasi tersebut belum tentu kita butuhkan. Dan kalaupun kita memerlukan informasi tersebut, bisa dibuka nanti-nanti saja ketika lagi santai. Yang perlu diketahui, suatu aplikasi untuk dapat memberikan pemberitahuan atau notifikasi membutuhkan daya baterai ekstra untuk menampilkan spanduk pemberitahuan, suara, tanda, bahkan getar. Dan hal ini salah satu yang bisa juga menjadi penyebab iPhone boros baterai atau baterainya jadi cepat habis. Sehingga terkait dalam hal notifikasi aplikasi, pengguna iPhone harus bisa bijak dalam memanfaatkannya, yakni mengaktifkan fitur pemberitahuan atau notifikasi hanya pada aplikasi-aplikasi tertentu saja yang dibutuhkan mengetahui informasinya sesegera mungkin. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan notifikasinya, lebih baik fitur pemberitahuan dinonaktifkan. Gampang nanti ketika lagi santai bisa buka aplikasi tersebut, mungkin ada update informasi yang perlu dikepoin. Menggunakan fitur layanan lokasi atau GPS, Bluetooth, Wi-Fi, dan data seluler secara mubazir. Ya, memang fitur-fitur ini sewaktu-waktu dibutuhkan, tapi bukan selalu harus aktif terus. Contoh, hampir setiap penggunaan aplikasi ataupun aktivitas kita di iPhone membutuhkan koneksi internet. Tetapi, pada posisi saat kita berada jauh dari sumber Wi-Fi dan dipastikan tidak akan terhubung dengan Wi-Fi langganan kita, maka yang digunakan adalah koneksi internet dari data seluler, sehingga nonaktifkan saja fitur Wi-Fi-nya. Sebab dalam kondisi Wi-Fi aktif, sementara jauh dari sumber koneksitasnya, otomatis fitur Wi-Fi akan mencari dan membaca sumber Wi-Fi lain yang berada di dalam ruang lingkup jangkauannya. Nah, proses ini membutuhkan energi baterai yang cukup besar. Jadi otomatis konsumsi baterai iPhone akan terbuang secara sia-sia. Dan sebaliknya, apabila iPhone kita dalam jangkauan Wi-Fi dan kita menghubungkannya dengan Wi-Fi tersebut, jadi buat apa juga mengaktifkan fitur data seluler? Karena konsumsi daya baterai yang dibutuhkan untuk memperbaiki kestabilan sinyal di data seluler juga cukup menguras persentase baterai, bahkan lebih boros dari Wi-Fi. Maka, salah satu cara menghemat baterai iPhone adalah pengguna juga harus bijak dalam menentukan kebutuhan aktivitas pada fitur data seluler dan Wi-Fi. Nonaktifkan fitur Wi-Fi jika hanya memerlukan koneksitas data seluler, dan nonaktifkan data seluler ketika sinyal internet di bawah naungan Wi-Fi. Bahkan, ketika kita lagi tidur atau sedang tidak membutuhkan beraktivitas dengan komunikasi HP, sebaiknya aktifkan mode pesawat. Nanti ketika suatu waktu diperlukan, bisa diaktifkan kembali fitur-fitur pendukung komunikasi ini. Kecerahan layar otomatis. Cara kerja fitur ini adalah menyesuaikan kecerahan layar dengan kondisi sekitar saat digunakan. Contohnya, pada kondisi di luar ruangan, ketika intensitas cahaya cukup terang, maka tampilan layar akan tampak gelap. Dan secara otomatis fitur ini bekerja untuk meningkatkan kecerahan layar. Tujuannya membuat menu di layar iPhone tetap terlihat dan mata pengguna tetap nyaman. Tetapi dampak negatifnya, jika HP digunakan berlama-lama, otomatis suhu HP akan meningkat dan berdampak buruk pada komponen di mesin iPhone. Berjalan lurus dengan konsumsi baterai menjadi lebih besar karena layar dipaksa untuk menyala sangat terang. Melihat kondisi tersebut, saya kira hal ini yang membuat baterai iPhone jadi cepat habis alias boros baterai. Maka menurut saya, salah satu langkah cara menghemat baterai iPhone yakni dengan menonaktifkan fitur kecerahan layar otomatis dan diaktifkan jika dibutuhkan saja. Di samping itu, penggunaan tema gelap cukup membantu untuk menghemat baterai iPhone
karena latar belakang yang gelap dengan tulisan warna putih akan lebih terlihat jelas. Sehingga dengan penggunaan kecerahan layar yang rendah, tapi tampilan layar iPhone tetap bisa terlihat kontras dan jelas. Pembaharuan perangkat lunak otomatis adalah sebuah fitur di iPhone yang berfungsi untuk mengupdate sistem iOS serta aplikasi-aplikasi bawaan ke versi paling baru. Cara kerjanya, saat pembaharuan perangkat lunak tersedia, iPhone akan mengunduh dan menginstal pembaharuan sistem tersebut. Ketika daya baterai berada di atas 50% dan iPhone terhubung ke Wi-Fi, Anda akan diberi notifikasi sebelum pembaharuan iOS diinstal. Dalam kondisi ini, jika Anda tidak segera melakukan pembaharuan perangkat lunak, maka sistem operasi akan bekerja terus untuk memberitahu penggunanya. Nah, dengan begitu, maka proses ini akan menyedot konsumsi baterai lebih banyak. Maka menurut saya, sebaiknya menonaktifkan fitur pembaharuan perangkat lunak otomatis. Nanti kalau ada pembaharuan perangkat lunak di iPhone Anda akan ada tanda spanduk di ikon aplikasi pengaturan dan Anda bisa melakukan update iOS jika menginginkannya. Background app refresh atau fitur latar belakang adalah sebuah fitur yang memungkinkan aplikasi untuk tetap berjalan di latar belakang, berfungsi agar aplikasi tetap bisa mengambil atau memperbarui informasi meskipun sedang tidak dibuka atau tidak lagi dijalankan. Jadi, ketika fitur background app refresh diaktifkan untuk beberapa aplikasi yang bekerja secara online, misalnya pada aplikasi WhatsApp, aplikasi-aplikasi medsos, aplikasi Allshop, dan sejenisnya tetap berjalan walaupun tidak lagi dibuka. Efek sampingnya, walaupun HP hanya dalam kondisi standby, tapi tetap membutuhkan konsumsi baterai untuk menjalankan background app refresh, agar aplikasi tetap bisa mengambil serta memperbaharui informasi di latar belakang. Sehingga meskipun di iPhone tidak banyak menginstal aplikasi, fitur segarkan app berpengaruh pada konsumsi baterai. Artinya, ketika kita mematikan atau menonaktifkan fitur background app refresh, aplikasi akan merefresh sistemnya ketika sedang diakses saja. Dan jangan khawatir, walaupun menonaktifkan fitur background app refresh, notifikasi pada aplikasi chat, email, SMS tetap berjalan normal jika ada pesan masuk. Menurut saya, ketika menonaktifkan fitur background app refresh, perbedaan konsumsi baterai jadi lebih hemat dan cukup signifikan perbedaannya. Nah, begitulah 7 penyebab yang membuat baterai iPhone boros atau cepat habis dan cara menghemat baterai iPhone. Semoga bermanfaat.